perumpamaan yang lebih penting dari perumpamaan, di mana ini merupakan sesuatu persamaan yang dikatakan oleh Paulus, rahasia antara Kristus dan gereja. Saudara-saudara, hubungan gereja dengan Kristus ditulis di sini adalah seperti suami dan istri, istri dan suami. Itulah sebab pada waktu kita melihat keluarga yang gagal, kita mengetahui kebudayaan itu sudah mau hancur. Kita melihat kalau keluarga sudah tidak lagi bisa dipertahankan sebagai satu institusi yang membentuk masyarakat, maka masyarakat itu mulai menjadi rapuh dan hancur. Saudara-saudara sekalian, di dalam pikiran daripada Sorokin dan Spengler, mereka pun memikirkan demikian. Dan jikalau sesuatu kebudayaan menuju kepada peradaban, dan peradaban itu mementingkan materi, maka peradaban yang menjadi puncak kebudayaan itu justru memusnahkan dan memulai sesuatu kebinasan dari kebudayaan itu sendiri. Dan saudara-saudara, orang-orang yang begitu pandai tidak menganalisa kebudayaan, mereka melihat pada waktu kebudayaan menjadi sesuatu peradaban yang bersifat materialistis, disitulah kehancuran mulai. Saudara-saudara, itu sebab mengapa banyak keluarga yang pada waktu miskin, mereka masih mempunyai kerohanian, iman, dan kemesraan yang lebih mendalam, ditimbang mereka sudah menjadi kaya dan mereka boleh beli apa saja asal mereka mempunyai uang. Dan pada waktu mereka mempunyai segala sesuatu, justru keeratan antara batin dan batin itu menjadi longgang dan menjadi bahaya. Saudara-saudara, dilahirkan di dalam keluarga orang kaya tidak lebih berbahagia dari dilahirkan di dalam keluarga yang miskin. Saudara-saudara, mempunyai segala sesuatu tidak berarti lebih baik daripada engkau tidak mempunyai segala sesuatu, tetapi mempunyai niat perjuangan untuk menembusi kesulitan, mencapai kesuksesan di dalam perjuangan pribadi. Saudara-saudara, dan kita melihat keluarga kalau rontok, sistem kekeluargaan kalau rusak, maka masyarakat itu mulai rusak. Saudara-saudara, Sorokin mengatakan abad ke-20 delima dan krisis yang terbesar di abad 20 justru bukan bom atom, bukan nuklir, tapi adalah karena cinta sejati sudah tidak lagi menjadi inti yang paling penting di dalam kekeluargaan. Sehingga suami istri ada seks, tapi bukan karena cinta. Bapak, ibu, dan anak adalah sesuatu hubungan kedagingan, tapi bukan cinta sesungguhnya. Dan masyarakat digoncangkan karena cinta yang sejati sudah pergi daripada masyarakat manusia. Saudara-saudara, bom atom bisa menghancurkan semua rumah, tetapi keluarga yang rusak menghancurkan batin seluruh umat manusia. Itu sebab kita kembali kepada firman. Hanya di dalam firman kita mendapatkan prinsip yang paling dasar dan fondasi yang paling kuat untuk mentegakkan hidup secara pribadi maupun hidup secara masyarakat. Saudara-saudara, sebagaimana Kristus mengasihi akan gereja dan menyerahkan diri demi mengkuduskan dan menyempurnakan gerejanya keluar daripada segala penyakit yang cacat celah itu, maka demikianlah suami mengasihi istri dan istri mempersiapkan diri seperti mempelai yang suci menunggu akan mempelai yang akan datang menikahinya. Saudara-saudara, demikian Kristus telah mati bagi kita, Kristus telah menebus kita, Kristus telah menyerahkan diri untuk kita, Kristus telah menyerahkan, telah mengalirkan darahnya demi membersihkan kita, dan kita dipersiapkan menjadi mempelai yang suci menunggu kedatangan Dia. Saudara-saudara, hubungan antara suami dan istri seperti gabungan gereja dengan Kristus itu bersifat kekal, bukan sementara. Bersifat misterius, bukan semua bisa dimengerti dengan daya pemikiran manusia. Itu bersifat organik, bukan bersifat mekanik. Saudara-saudara, dan itu adalah satu gabungan yang rohania, bukan satu gabungan yang material saja. Jikalau suami istri bergabung hanya karena perlu uang, perlu seks, maka itu sama seperti antara binatang dan binatang hidup bersama. Saudara-saudara, suami dan istri bersatu karena kita mau mengerti bagaimana Kristus hubungannya dengan gereja dan bagaimana gabungan gereja di dalam Kristus. Union with Christ is mysterious, is eternal, is spiritual,
and is organic union. Satu union yang organik, satu union yang spiritual dan kekal. Sesudah begini, maka suami istri yang belajar dari Kristus, yang bergabung dengan Kristus, yang bersatu di dalam Kristus, boleh menjadi bapak ibu orang lain yang dilahirkan melalui mereka. Saudara-saudara, tidak ada ajaran di luar kitab suci yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih tepat, lebih akurat, lebih sempurna dari apa yang sudah Tuhan beritahukan kepada kita melalui hamba-hambanya dan perjanjian lama dan perjanjian baru. Mengapa Paulus mengatakan terlebih dahulu tentang hubungan suami istri, baru bicara tentang ibu, bapak dan anak-anak? Karena ini urutannya. Urutan ini mengandung satu prinsip, perintah dari Tuhan Allah yang tertinggi harus ditaati oleh orang tua. Lalu orang tua memberikan perintah yang harus ditaati oleh anak-anak. Jika orang tua tidak taat kepada Kristus, maka perintah mereka sering tidak ditaati oleh anak-anak. Nah, saudara-saudara, di sini kita malah lihat ada satu chain of authority, sesuatu ordo daripada kekuatan kuasa, satu ordo daripada ketaatan, di mana Alkitab mengatakan Allah adalah kepala Kristus, Kristus adalah kepala gereja, dan suami adalah kepala istri, dan ibu bapa adalah kepala keluarga. Ini adalah satu urutan di mana sumber terakhir dan otoritas tertinggi, takhta yang tidak tergoncangkan, itu adalah Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, mengapa komunisme berusaha mendongkel semua kebudayaan lalu mengharapkan mendirikan satu masyarakat yang lebih baru, akhirnya hancur sendiri? Karena mereka tidak pernah mengerti ordo yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jikalau di Eropa Timur semua komunisme dibuang, mereka masih tegak karena masih ada akar kekristenan di dalam kebudayaan mereka. Tapi di Tiongkok, kalau komunisme sudah ditolak dan komunisme sudah ditolak, tidak ada ajaran Tuhan di dalamnya, itu menjadi satu hal yang sangat membahayakan seluruh masyarakat, kebudayaan, dan hari depan daripada sejarah yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, itu semua mari kita kembali kepada prinsip dari Alkitab. Sekali lagi, the order of authority. Jadi Allah di tempat yang paling tinggi dan Kristus diutus oleh Allah menjadi contoh bagi segala administrasi dan organisasi. Karena Kristus mutlak taat kepada Tuhan Allah, maka dia mau gereja mutlak taat kepada dia. Dan dengan demikian hubungan gereja dan Kristus menjadi contoh suami dan istri, dan suami istri mutlak taat kepada Kristus, mengakibatkan anak-anak boleh taat kepada mereka. Saudara-saudara, di luar ini tidak ada jalan lain untuk membenarkan akan masyarakat manusia. Psikologi abad ke-20 sudah makin banyak. Tetapi di mana masyarakat makin banyak psikolog, berarti makin banyak penyakit psikologi. Saudara-saudara, di mana majalah psikologi makin banyak dibaca, berarti makin banyak orang memerlukan kesembuhan karena berada di sakit. Jika kita tidak kembali kepada Tuhan, tidak kembali kepada firman, maka manusia dengan kepintaran yang sebagai hasil rasio yang sudah dicipta dan jatuh di dalam dosa, tidak mungkin bisa membereskan kesulitan yang timbul dari para orang berdosa itu sendiri. Saudara-saudara, maka prinsip itu begitu jelas. Kita harus menggarap dengan segala pengertian kepada akar yang paling dasar, fondasi yang paling hakiki, yaitu Tuhan menjadi dasar keluarga kita. Otoritas Tuhan dan takhta Tuhan berada di dalam rumah kita, sehingga rumah itu boleh berdiri dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu di dalam rumahmu hak yang tertinggi siapa. Hak yang tertinggi adalah manusia atau Tuhan? Hak tertinggi adalah uang yang berbicara paling keras, atau prinsip-prinsip firman yang mengatur semua di dalam rumah kita? Saudara-saudara sekalian, Christ is the Lord, the master of our family. Kristus adalah Tuhan daripada keluarga, sehingga Bapa itu taat kepada Kristus, ibu taat kepada Kristus, dan di situ sinkronisasi kedua orang ini yang menjadi orang tua memungkinkan mereka mendapatkan kekuatan dan bijaksana untuk mendidik anak-anak. Saudara-saudara, Paulus berkata di sini bahwa kamu yang menjadi anak, kamu harus taat
dan hormati ibu bapamu di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, mengapa begitu banyak anak muda berontak kepada orang tua? Karena orang tuanya tidak takut kepada Tuhan. Mengapa begitu banyak perintah yang tidak bisa dijalankan? Karena anak tidak melihat contoh bagaimana orang tua takut dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang tidak suka memakai kekuasaan? Siapa yang tidak suka mempunyai otoritas? Siapa yang tidak suka mengatur orang lain? Anak kecil umur 2 aja kalau bisa dia mengatur ibunya. Saudara-saudara, men are created to govern, men are created to manage, men are created to do. Itulah sebab kalau engkau melihat anak umur 1 sudah repot-repot bantu, bikin makin lama makin bantu makin repot, jangan heran. Karena manusia itu tidak bisa diam. Manusia tidak diciptakan Tuhan untuk diam-diam lihat orang kerja. Dia mau kerja sesuatu, mau atur sesuatu. Dari kecil kita memang sudah mempunyai sifat hakiki seperti itu. Dan kita memang dicipta seperti itu. Namun demikian saudara-saudara, jikalau kita yang suka mengatur orang lain, kita yang suka menguasai orang lain, kita yang suka memerintah orang lain, sendiri kita tidak ada perintah Tuhan dan kuasa Tuhan menaklukkan diri kita, maka sifat keliaran kita akan menjadikan segala sesuatu tambah banyak pemberontakan, kesulitan, dan kekacauan yang tidak mungkin diselesaikan. Saudara-saudara, ini ordo otoritas harus dimengerti oleh keluarga Kristen. Yang menjadi suami, engkau mengetahui engkau taat dulu kepada Tuhan, engkau menjalankan prinsip Tuhan, maka dengan demikian engkau mengatur rumahmu, itu menjadi tidak terlalu sulit. Engkau yang taat kepada Tuhan, engkau menuntut supaya anak-anakmu taat kepada engkau, itu menjadi tidak terlalu sulit. Saudara-saudara, Paulus berkata, hei anak-anak, hormatilah orang tua di dalam Tuhan. Paulus tidak mengatakan hormatilah segala orang tua. Apa yang mereka katakan semua benar, semua didengar. Tidak, banyak orang tua yang tidak beres. Ada orang tua yang menikahkan anaknya karena dia mengetahui yang melamar anak itu orang konglomerat. Maka dia tidak peduli anaknya bahagia atau tidak, cinta atau tidak. Pokoknya kalau menikah sama orang kaya, dia bangga. Lalu karena keinginan keuangan banyak, dia menikahkan anak yang tidak cinta. Saudara-saudara, banyak orang tua yang tidak beres. Kita yang tidak beres mungkin menjadi orang tua orang lain. Waktu kita menjadi orang tua, bisa langsung otomatis menjadi beres? Tidak mungkin. Kecuali kita membereskan kita senantiasa di hadapan firman Tuhan. Ada orang tua yang memiliki sesuatu untuk anaknya karena sesuatu dendam, karena sesuatu trauma, karena sesuatu yang ketidakberesan di psikologi dia, sehingga dia memaksa anaknya harus sesuai dengan apa yang dia mau. Saudara-saudara, orang tua yang baik adalah mencari kehendak Tuhan, lalu tagap prinsip Tuhan, lalu melihat bagaimana anak itu bisa dipertumbuhkan sesuai dengan apa yang Tuhan tanam di dalam hatinya. Saudara-saudara, to accomplish others, that is the principle of love. Pada waktu anak saya sudah umur 18 ke atas, Pak boleh nak ini, boleh nak itu, saya selalu mengatakan jawab sendiri. Saya tidak katakan tidak boleh, boleh, karena saya tidak mau terus memakai kuasa. Kuasa itu diberikan kepada aku pada waktu mereka kecil, saya mutlak. Jadi saya mengetahui pelepasan itu pelan-pelan menjadikan mereka dilatih supaya mereka boleh mengambil keputusan sendiri. Dan mereka tidak boleh harus taat seluruhnya kepada saya karena saya tidak mau menjadi diktator. Saudara-saudara, ibu saya memberikan contoh yang baik untuk keluarga dan saudara kami di dalam keluarga saya. Yang 7 anak laki-laki sudah besar. Ibu tidak akan campur dan tidak ikut urus memilih cucu bagimu. Engkau harus pilih baik-baik sendiri. Karena yang nikah kamu bukan aku. Ibumu mengatakan, pilih salah rugi sendiri seumur hidup, pilih benar engkau bahagia. Loh, bagaimana tahu salah dan salah? Pikir, lihat, baca kitab suci, doa, dan baik-baik engkau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dan setelah kita menikah, semua menantu dijadikan teman, bukan dijadikan menantu yang disiksa. Orang Tionghoa dulu itu kalau menyiksa atau menganiaya menantu itu luar biasa terkenalnya. Apalagi kalau mertua yang betul-betul berjiwa diktator. Saudara-saudara. Dan saya mikir kalau seorang mertua terhadap mantunya yang keras sekali, tuntunnya begitu hebat dan sulit sekali. Lalu
Seorang menantu yang sudah pernah disiksa oleh orang tua, kalau dia sendiri sudah tua menjadi menantu, kan dia pernah tahu caranya disiksakan susah, maka mestinya dia baik sama menantu yang akan datang, bukan? Tapi kebanyakan tidak. Yang pernah disiksa, dia akan siksa lagi yang lain, karena dia mempunyai sesuatu pikiran, sistem pelonco. Dulu giliranku, sekarang giliranmu. Itu namanya jati manusia. Nah, saudara-saudara, ibu saya tidak demikian. Dia mengatakan, "Yuk kalau sudah nikah, semua menantu saya itu teman saya. Saling menghormati seperti teman." Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang saya mewariskan itu, dan saya kira itu prinsip Alkitab. Kita mendidik anak, bukan mau mereka semua taat kepada kita. Waktu sebelum umur 3, 100% ketat. Tidak ada rundingan. Anak saya tidak boleh pilih mau pakai pakaian apa. Saya kasih apa-apa, kasih makan-makan apa. Anak 3 minumnya mau air jeruk. Nanti umur 6 mau champagne. Jadi sudah umur 12 brandy. Nanti kalau sudah umur 18 maunya marihuana. Silakan kamu. Saudara-saudara. Sebelum umur 3 saya 100% ketat. Sudah umur 6 saya 75% ketat. Umur 12 50% ketat. Untuk umur 20 saya sudah lepas dia, dan dia rundingan sama saya seperti saudara. Waktu rundingan, prinsip Tuhan yang menjadi patokan, boleh atau tidak, bukan saya mau tidak mau. Saudara-saudara, anak saya mengatakan ada satu mobil yang sangat bagus, tapi besar sekali, tapi bagus sekali. Saya tahu dia ingin itu mobil. Ya, semua anak saya tidak boleh beli mobil baru karena terlalu mahal. Sampai sekarang saya pakai mobil, selalu pakai setelah 7 atau 8 tahun baru saya beli. Saya tidak pernah beli mobil baru. Setelah 7 tahun itu biasanya harganya sudah rendah sekali. Tapi kalau mileage-nya masih sedikit, itu masih bagus sekali. Jadi saya carinya begini. Dia juga ikut. Ini tahun 99, dia cari tahun 90. Lalu baru dia telepon 2 minggu yang lalu, "Pak, boleh nggak saya beli mobil ini? Saya kira bagus dan besar." Saya pikir sendiri, karena apa? Karena mobil yang begitu besar, 2 hal. Pertama, nanti kalau rusak, ongkos bikinnya itu mahal sekali. Bensinnya besar sekali. Dan ketiga, itu kamu sudah biasa mobil besar. Besok lihat mobil kecil, kamu seumur hidup tak suka lagi. Karena sudah biasa naik kuda, tidak mau naik anjing. Lalu engkau ambil keputusan sini. Menurut Bapak, menurut saya, ya itu menurut kamu. Kamu pikir sendiri. Itu urusanmu. Dan dia ambil keputusan, dia harus pikir baik-baik karena dia seorang manusia mulai dewasa. Saudara-saudara, karena mobil sudah 9 tahun jauh lebih murah sekali. Dia mau pilih, tapi itu boros. Dia bilang, saya akan, karena boros dan uang sangat minim, saya akan pakainya sedikit sekali. Ya lebih baik jangan banyak keluar. Saudara-saudara, setiap orang itu seorang manusia. Setiap orang adalah peta teladan Allah, adalah orang lain. Anak adalah orang lain. Kebetulan lahir di rumah kita semua 1, 2, 3. Anak adalah orang lain yang dilahirkan di rumah kita, bukan kebetulan. Tuhan yang pimpin ya, saudara-saudara. Ada orang mengatakan orang reform tidak boleh memakai kebetulan, kecuali dia menyebut tidak ada yang kebetulan. Jadi sebut itu boleh. Nah, saudara, anak itu orang lain dilahirkan di rumah kita, maka sebutnya anak. Kalau orang lain dilahirkan di rumah orang lain, itu namanya anak orang lain. Nah, saudara-saudara, orang lain tapi dilahirkan di rumah saya, itu namanya anak saya. Jadi setiap anak itu ada seorang yang berindividu yang berbeda dengan saya. Saya jangan mengharapkan anak saya harus sama seperti saya. Tidak. Saya suka musik. Kalau mereka tidak suka, apa boleh berbuat? Tetapi sebelum mereka menjadi tidak suka, saya boleh memberikan pengaruh, memberikan penjelasan, sehingga sampai mereka, oh sadar, ini bagus, lalu mereka senang. Itu pengaruhku. Dan semua prinsip itu harus ada Tuhan yang menjadi sumber otorita yang tertinggi. Saudara-saudara, di Hong Kong ada satu pasang suami istri pindah ke Australia. Anaknya bagaimanapun tidak mau pindah. Kalau bisa sekarang pasti mau pindah. Anaknya tidak mau pindah. Mama bilang mesti pindah. Dia dipaksa dipindah. Dan sampai di Australia, saben hari anak itu marah-marah, saben hari nangis, sampai teriak-teriak. Papa mamanya tidak peduli. Pelan-pelan engkau pasti akan bisa sesuai di sini. Dan saudara-saudara, 1 tahun kemudian anak itu mulai diam, tidak mau bicara dan tidak mau ngomong lagi, tidak berkata lagi.
Papa Mama bilang, "Oh, coba sudah adaptasi kan? Sudah diam kan?